Perkenalkan, nama saya Juwita Lumenta, NIM 2214201080, kelas A3 Keperawatan semester 3, program studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Steven Rende, SH.MH, dan Enci Aprilia Widya Mande, SH, SS, MH. Saat ini materi yang akan saya bahas yaitu sejarah dan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, sejarah konstitusi. Sebenarnya, konstitusi atau constitution berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu 1. Konstitusi tertulis dan 2. Konstitusi tak tertulis. Selanjutnya, perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada ketentuan hukum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. 1. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. 2. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Ketiga, perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Keempat, perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Kesimpulannya yaitu konstitusi atau undang-undang dasar dalam bahasa Latin constitution dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi. Amandemen dalam bahasa Inggris amendment artinya perubahan. Perubahan yang dilakukan merupakan ada atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang sejarah dan konstitusi di Indonesia. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau disingkat dengan UNPI
yang mempunyai 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik, yang kedua, Fakultas Pertanian, yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Sastra, yang keenam Fakultas Keperawatan.